Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Masih puasa nggak? Udah pecah berapa? Kalau pecah mah, cemen. Wah, saya masih tetap puasa, alhamdulillah. Dan puasa-puasa, sore-sore di bulan Ramadan ini, kita tetap terus produksi program Nongki. Nah, kali ini saya ada di samping kantor DPD Partai Demokrat. Mau namu dengan partai berarti kita mau ngomongin politik. Apa aja? Ada apa aja? Informasi terbarunya gimana? Kedepannya apa? Ayo kita simak obrolan dengan ketua partai. Come on! Sekarang Nongki sudah berada di kantor DPD Demokrat Lampung. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Ketua DPD Demokrat Lampung, Pak Dr. Edi Irawan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini puasa-puasa kelihatannya nggak terpengaruh dengan saumnya ini, Pak ya? Tetap segar, tetap. Insya Allah. Jadi kita mau ngobrol nih, Nongki kali ini spesial kenapa? Karena kita ngomongin politik. Kalau kemarin kita ngomongin hal-hal lain ya, mulai hari ini, segmen dan episode ini kita mulai ngomongin politik. Tapi Pak Edi, baru jabat jadi ketua, tentu lagi sibuk-sibuknya. Yang paling awal dibenahi setelah dilantik itu kemarin konsolidasi partai itu dalam bentuk seperti apa sih Pak Edi? Iya, ini memang kalau ngobrol di bulan puasa sore-sore lebih enak biasanya. Saya begitu tahu akan diundang oleh Tegar, saya tidak sendiri, ini saya bawa Mas Widi, ini kepala BPOKK, anggota fraksi Provinsi Lampung juga pada Demokrat. Kemudian ada Mas Yosi, ini bendahara umum dan anggota fraksi juga, dan ada Mbak Fitri ini dari BPOKK. Jadi memang partai ini ternyata sesuatu organisasi yang cukup unik menurut saya, karena partai ini kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan itu terkait dengan hati dan pikiran, sehingga saya kira mengelola partai itu menurut kacamata saya adalah kita melaksanakan manajemen hati dan pikiran. Karena itu saya pembenahan yang lain barangkali tidak begitulah sulit, tetapi inilah pembenahan hati dan pikiran di banyak pengurus, di banyak kader, itu menjadi nomor satu buat saya. Jadi memang kalau ngomongin politik kan, politik itu kalau di literatur ya Pak Edi, cara-cara untuk mencapai tujuan. Dengan adanya Pak Edi Irawan jadi ketua DPD Demokrat, yang dibenahi bukan hanya cara-cara itu aja, tapi lebih ke hati tadi ya. Jadi dia mencapai tujuan atau meraih kekuasaan, itu adalah tujuan politik. Caranya sesungguhnya sederhana. Bagaimana kita bisa mempengaruhi hati dan pikiran orang lain. Dimulai dari cara-cara yang paling lembut, yang paling santun. Tapi kadang sebagian karena tidak berhasil dengan cara-cara yang lembut, sampai cara yang kasar, itu pun dia lakukan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang pertama saya memimpin partai ini, saya akan berikhtiar dan minta ridho Allah bagaimana Demokrat ini mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang santun dan dengan cara-cara yang Islami, saya kira itu. Ini menarik ini. Jadi cara-cara yang santun dan cara-cara yang Islami. Dari latar belakang Pak Edi ini kan seorang akademisi, melangkah ke politisi gimana tuh? Dinamikanya kan beda nih Pak Edi.
Pak Edi harus berkolaborasi dan harus berkomunikasi dengan pakar-pakar politik seperti Bung Midi, Bang Yosi Rizal. Memang udah malang melintang di parlemen kan, punya jam terbang. Saya kenal sama Bang. Itu gimana tuh Pak? Jadi saya kira politik itu selalu orang mengatakan politik itu ranah politik praktis. Pada politik itu ada di mana saja. Ini kru TV, perusahaan TV kalau tidak berpolitik juga tidak akan maju. Tidak hidup Pak. Kita suami istri saja berpolitik kok, ya kan? Supaya nggak diminta uang sama istrinya gaya-gaya butuh. Ini berpolitik ini, ya, berpolitik. Nah oleh karena itu, politik ini dari semua kalangan bisa masuk. Ya. Kalaupun ada orang yang berlatar belakang politik, sekolahnya di bidang ilmu politik, itu hanya pada sebatas teori. Tapi kalau dalam praktisnya, itu semua orang menjadi politisi pada tingkatannya. Ya, tapi ketika dia masuk ke dalam ranah politikal praktis, baru yang kadang disebut dengan politisi. Ya, bagi saya sebenarnya politik tidak aneh lagi lah, karena saya sejak tahun 90 memang sudah akademisi politisi. Saya pernah anggota DPRD provinsi, jadi saya kira nggak asing lagi. Tinggal berpolitik ini pertama ini tergantung pimpinannya. Yang kedua, tergantung niat kitanya. Dan yang ketiga, ini politik ini akan tergantung nafsi-nafsi politik yang akan kita capai. Jadi misalnya begini, saya berpolitik, kadang tempo hari saya lihat banyak keputusan-keputusan politik yang penting itu diputuskan pada subuh hari, tidak dalam forum rapat yang resmi. Nah ini menurut saya kalau di Demokrat ini bisa semua keputusan harus diambil di tempat yang formal, dengan cara yang formal, ya pada jam kerja yang normal. Barangkali ini kalau pemimpin ini bisa memberikan teladan seperti ini, insya Allah akan lebih baik. Yang kedua, kalau niat kita masuk dalam partai ini bukan juga ada unsur niat ibadahnya, ini menjadi sulit. Ini segala cara akan dia lakukan. Tapi juga bahwa kalau sudah masuk partai politik harus ada nafsi-nafsi politik dong. Iya dong. Ya kan. Fitri kalau nggak mau jadi anggota dewan, pindah aja jadi pengurus pengajian apa gitu, di kampungnya. Gitu. Jangan masuk partai ini. Pengurus pengajian juga ada target politik. Ya itu, tapi kan melalui. Iya. Tapi ini kan sudah masuk di partai politik. Jadi maksudnya. Nah, gitu. Seru ini. Jadi, ini kita saya udah mulai mau ngomongin masalah tujuan-tujuan politik tadi, udah dibuka sama Pak Edi nih. 2014 dan 2019 Demokrat mengusung calon untuk Pilgub. Bagaimana dengan 2024? Apakah mengusung calon atau jadi pendukung? Saya pengen dengar. Begini, pendukung sama pengusung itu dua hal yang berbeda. Untuk Pilgub 2024 itu ditentukan oleh Pileg 2024. Nggak bisa kita nggak bisa ditentukan sekarang. Tapi secara prinsip tidak ada partai politik yang tidak mengidamkan
mengusung, pasti dong ingin sebagai partai pengusung. Kalau di persentase 50-50, 60-40, 70-30, apa 80-20 Pak Edi untuk majunya, mengusungnya? Kalau untuk mengusung 100% ya. Ya, tapi apakah yang diusung kadernya kita lihat. Maksud saya yang diusung kadernya gitu loh Pak. Kader. Itu Kader Partai Demokrat itu kan banyak, ya kan. Ini anggota DPRD aja ada 10, bupati ada 2, anggota DPR RI ada 2, Potensialnya semua banyak, ada KSB, ada ketua, sekretaris bendahara. Silakan aja nanti Mas. Kabarnya sama-sama nih udah pegang partai nih. Wah, kalau mau maju jadi pasangan pilgub tinggal mau nomor 1 nomor 2-nya siapa nih gitu kan. Jadi begini. sebab sahabat semua ini kan repot itu. Iya. Banyak sahabat dekatnya semua. Kalau ketua partai tidak punya nafsi-nafsi politik juga salah. Karena ketua partai dibutuhkan ketokohannya untuk membesarkan partai. Ya pastilah pada levelnya, kalau ketua DPC kita dorong dia jadi bupati, wali kota. Kalau dia gubernur, ketua DPD didorong jadi gubernur. Saya alhamdulillah orang yang memang dari dulu ingin berbuat baik, ingin berkomunikasi baik dengan siapapun. Terhadap seluruh ketua partai itu pun saya lakukan, ya kan? Dan saya sekali berteman dengan orang, insya Allah Awet ya? persahabatan itu kekal abadi. Boleh tanya Pak Nurdiono, saya prajabatan dengan beliau tahun 85 sampai sekarang masih baik, ya, gitu ya. Jadi Pak Herman HN, Pak Arinal, Pak Irham, Pak baik semua. Baik semua ya Pak Edi. Iya, alhamdulillah. Cuman kan ya wartawan dengan momen-momen politik. Dan terima kasih saya. Jadi memang ngobrol politik ini seru-seru sedap. Ya. Kenapa seru-seru sedap? Karena kita ngomong sama orang politik nih. Nggak dapat jawaban yang gamblang, jawaban yang ngambang, gantung, tapi bisa jadi pasti detik berikutnya. Bang Yusri Rizal paling tahu itu. Iya. Iya. Oke Pak, nah sekarang Demokrat kalau di DPRD Provinsi udah ada 10 anggota fraksinya Pak ya. Tentu dong punya harapan ke depannya bisa lebih bertambah. Mungkin sudah ada treatment khusus kepada anggota fraksi yang sekarang atau ke seluruh kader Demokrat yang ada di Provinsi Lampung Pak Edi? Atau bagaimana nanti treatmentnya? Saya memimpin partai ini punya image bahwa saya adalah politisi yang akademisi. Politisi akademisi. Oke. Ciri akademisi itu salah satunya realistis, punya dasar yang kuat, ya, punya alat analisis. Iya, memprediksi sesuatu itu ada tolak ukur. Saya begitu saya ditetapkan menjadi ketua, dengan melihat infrastruktur partai, personil partai yang ada, dengan segala potensi yang ada, saya kok yakin betul bahwa partai ini pasti akan menang. Hitung-hitungan akademik saya, insya Allah lah, kalau dari 10 menjadi 12 lah. Ya, jadi kalau untuk mengusung mudah-mudahan. Ya, kalau mengusung, ya tinggal saya sudah ini Pak Midi, tinggal Pak Midi mau kan nanti. Dan untuk kepengurusan sendiri ini kan kelihatannya DPD lagi berbenah ya. Pengurusan di tingkat DPC sudah mulai
ada perubahan-perubahan dan sudah ada yang jadi ya Pak ya, tinggal lagi mungkin segenap formasi kepengurusan yang lagi ditetapkan. Itu ada kesulitan nggak sih Pak? Karena kan biasanya partai kan sebelumnya kan punya kepengurusan, sebelumnya juga di DPD juga punya beberapa pengurus yang memang ada di bawah kepemimpinan ketua yang lama. Nah ini apakah bisa sinergi atau memang dirangkul lagi, atau memang ada yang nggak mau gabung? Terus kalau yang nggak mau gabung gimana? Atau udah banyak orang baru Pak justru yang ada masuk sini? Jadi kalau mau lihat partai politik, pertama bergerak atau tidak. Kalau partai politik yang nggak bergerak, berarti mati kan? Sekarang lihat, duduk 1 jam di sini, ada nggak pergerakan partai? Suara mesin itu suara apa itu? Suara lagi ada pembangunan ya? Iya, bangun kantor. Siap. Lihat, ada nggak pengurus-pengurus yang hadir? Ada nggak rapat-rapat yang terjadi? Bergerak nggak Partai Demokrat? Insya Allah. Dilihat dengan mata kepalanya. Dibuktikan langsung. Nah itu maksud saya gitu, bergerak. Nah kalau partai yang bergerak, insya Allah tumbuh partai itu. Ini nggak bergerak, nggak bisa tumbuh ini. Jadi kalau pohon itu bergerak gitu, ya tumbuh ya. Nah oleh karena itu dalam pergerakan partai tentu akan ada dinamika, ya salah dinamikanya. Satu direbutin orang dua, ya pasti ada dinamika. Tapi untuk kepengurusan provinsi DPD ini kan sudah selesai, Ya. sudah terbentuk, sudah konsolidasi. Nah untuk pengurus di tingkat DPC cabang ini baru saja muscah. Ini sedang menyusun kepengurusan. Insya Allah lah nggak ada masalah karena segala sesuatunya sudah diselesaikan sebelum muscah. Ya, jadi saya lebih baik preventif menyelesaikan sebelum terjadi. Ya. Ini ciri khas akademisi politisi ini ya Pak ya? Jadi menyelesaikannya preventif dengan Karena lemah lembut gitu ya Pak? Bisa, karena setiap pergerakan itu tidak hanya akibat yang dipikirkan, tapi penyebab. Kalau penyebab kan di awal kita sudah tahu. Kalau akibat kan nanti tahu. Gitu. Jadi kalau kami di Demokrat, ini boleh ditanya kawan-kawan, sebelum sesuatu terjadi, kami sudah mempersiapkan diri. Jangan nunggu dulu dia daftar, nanti apa akibatnya baru mikir, jangan. Itu ini sebuah budaya yang akan saya munculkan di partai ini. Ya kan? Yang kedua, ciri akademisi itu dia keras dalam bersikap, tapi lembut dalam bertindak. Sikap keras, Ya. tindakannya Lembut. Kalau sudah memutuskan sesuatu, bersikap, nggak ada yang bisa menghalang. nggak geser ya Pak? Keras. Ya. Kalau saya sudah minta Fitri nanti jadi bupati, nggak ada yang bisa penggoyang-goyang. Tapi dalam bertindak, saya lembut. Nggak apa-apa saya dikatakan orang bodoh, saya dibilangin saya orang miskin, saya dibilangin orang tidak layak memimpin. Enggak apa-apa, biar aja semua itu toh lembut saja, kita buktikan dengan kerja. Ini yang selama ini saya lakukan. Lumayan keras juga dinamikanya sampai ada yang ngomong-ngomong kayak gitu ya Pedi. Padahal kan nyatanya lihat aja, kita rapat komprehensif banget tadi cara mimpinnya, pakai whiteboard. Kalau Mbak Fitri mungkin disuruh jabarin juga agak-agak bingung Pedi. Orang tadi saya lihat begitu Pedi lontarin pertanyaan 1, 2, 3, 4 detik baru jawab.
Padahal tadi kan udah ada kode-kodenya. Saya curi dengar dari jauh tadi. Artinya kan detil. Begini memang persepsi masyarakat terhadap sesuatu, terhadap perkembangan, terhadap personality itu masih belum begitu modern. Masih konvensional banget. Ya. Pokoknya kalau dia mantan bupati, mantan gubernur, pasti uangnya banyak. Padahal belum tentu, Pak. Nah itulah. Kalau utangnya banyak mungkin. Kalau cuma dosen, pasti persepsinya nggak ada duit. Nah, itu biasa-biasa aja gitu. Padahal kan sebenarnya kita nggak bisa ngukur rezeki orang kan gitu. Menarik. Ya kan. Itu aja sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa toh, dengan bergulirnya waktu kan nanti akan dibuktikan. Ya dibuktikan. Ya bahwa kalau akademisi mah jam 9 udah tidur, dia nggak bisa ngelayanin orang. Ini buktinya kalau soal begadang Pak Yosi kalah mas. ya belum tentu juga. Ya Yos ya, belum nggak bisa gitu loh. Ini mudah-mudah belum tentu jam 10 udah teler dia. Itu kira-kira gitu. Iya, luar biasa banget. Nah, tadi Pak Edi cerita, salah satu yang diceritain adalah mengenai partai ini bergerak, salah satunya kita lihat ada suara di luar, lagi ada pembangunan kantor. Nah, ini konsep pembangunan kantornya kelihatannya rada unik nih, karena semua ambil bagian untuk membangun sebuah kantor DPD Partai Demokrat Lampung. Ini idenya dari mana nih Pak? Apakah memang ini salah satu cara untuk memupuk kebersamaan yang lebih tinggi lagi, atau ada alasan khusus lainnya? Jadi kita ini tinggal di Lampung. Lampung ini paling tidak ada 4 prinsip hidupnya. Pertama, hidup sendiri. Harga diri saya barangkali tergerak harga diri saya kalau sampai Partai Demokrat yang besar seperti ini tidak punya kantor yang permanen dan milik partai itu sendiri. Terusik harga diri saya. Yang kedua, ayolah berjuluk adat itu paling tidak kita menghargai yang tua, menghormati tua, menyayangi yang muda. Yang ketiga, nah ini tadi barangkali sakai sandal bergotong royong. Jadi untuk mewujudkan kantor ini, saya mencoba. Saya punya 81 anggota fraksi. Seluruh di Lampung ini ya Pak ya? Kalau 10 juta satu tahun, 800 juta bisa saya mobilisasi. 3 tahun jadi kok ini, 2,5 miliar. Setelah saya ungkapkan, nggak ada persoalan. Semua semangat. Anggota fraksi kan 10 juta setahun, nggak terlalu besar. Ini bisa coba. Ini saya menggunakan itu dan saya memimpin partai ini juga saya melakukan hal-hal yang bisa melakukan efisiensi. Ini terbukti. Saya dari Musjab, dari pelaksanaan usaha cabang yang serempak ya Pak, saya bisa irit-irit. Akhirnya saya bisa membiayai kegiatan-kegiatan partai di bulan ini tanpa membebani diri saya. Enggak, barangkali memimpin partai ini di samping dengan semangat yang tinggi juga diperlukan kecerdasan. Dan kalau bisa lebih dari itu, bagaimana bisa digunakan juga kecerdikan. Menarik ya Pak. Semangat, kecerdasan, dan kecerdikan bila digabungkan, insya Allah kita jadi pemenang. Luar biasa. Wah, ini mantep banget nih yang terakhir, semangat, kecerdasan, dan kecerdikan.
Edi, saya dari Nongki Tegar TV. Terima kasih sekali nih. Iya, udah terima kasih. dikasih kesempatan buat ngobrol sama Pak Edi. Ya. Setengah jam lo habis mimpin rapat, habis agenda yang padat, tapi kita masih bisa Ya. diterima. Terima kasih. Sukses buat Demokrat Lampung. Sekali lagi semoga tadi tuh dengerin tadi semangat, kecerdasan dan kecerdikan. Semoga bermanfaat buat kamu yang nonton acara ini dan saksikan Nongki berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.